Shalom, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan. Kita bertemu kembali dalam renungan yang disampaikan oleh hambanya, Pendeta Jenor Ginting, saya sendiri. Dan marilah kita bersatu dalam doa. Berfirmanlah Tuhan kepada kami melalui renungan yang disampaikan oleh hambamu, biar setiap orang yang mendengar dan menyaksikan renungan ini menerima berkat dari Tuhan, dan Engkau pakai hambamu untuk menyatakan kebenaran-Mu melalui renungan firman ini. Sebab di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, renungan kita pada kesempatan ini dengan tema bersukacita di dalam Tuhan. Dan ini saya angkat dari kitab Mazmur 32 ayat 8 sampai dengan ayat ke-11. Bersukacita di dalam Tuhan. Saudara-saudara, jika kita memahami secara utuh pasal 32, maka kita mendapati pemazmur yang sangat bersyukur karena Tuhan mengampuni dosanya. Karena sebelumnya pemazmur menyimpan baik-baik dosa yang telah dia lakukan. Tetapi semakin dia menyimpan dosa itu, justru membuat hidupnya semakin susah. Dosa menjadi beban berat yang membuatnya lemah, membuatnya lelah, dan seperti terik panas yang mengeringkan sampai tulang-tulang. Ini bisa kita lihat dalam ayat 3. Saudara, dari pengakuan pemazmur ini memperlihatkan bagaimana kecenderungan kita, kecenderungan manusia untuk selalu menyimpan dosa di dalam dirinya. Kalau kita lihat dalam Mazmur 32 ayat 3, dikatakan di sini adalah berdiam diri. Namun pemazmur menjelaskan bahwa sikap yang seperti itu justru akan membuat seseorang yang berdosa semakin menderita. Sehingga saudaraku, hal ini digambarkan oleh Tuhan Yesus bahwa dosa itu seperti penyakit. Seperti yang dikatakannya di dalam Matius 9 ayat 12 bahwa bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Dan dosa adalah penyakit yang mematikan, dan ini harus segera ditangani. Dan penawarnya, pemazmur, selalu melalui pengalaman hidupnya hendak mengingatkan semua kita, semua orang, bahwa Tuhan adalah Allah yang mau untuk ditemui, dan Allah yang mau untuk mengampuni. Dan selanjutnya di dalam renungan kita ayat 8 sampai 11 sebagai suatu peringatan dan pengajaran kepada kita melalui pengalaman hidup pemazmur ini. Lihatlah dalam ayat 8 sampai 9 bahwa kedua ayat ini adalah peringatan dan pengajaran Tuhan kepada pemazmur bahwa Tuhan mau mengampuni. Sekali lagi, Tuhan mau mengampuni dosa setiap orang yang mengaku dosanya.
Tetapi Tuhan memberi peringatan supaya setiap orang yang diampuni dosanya itu agar mau dituntun. Setiap orang yang diampuni dosanya itu agar mau dibimbing Tuhan. Dan juga Tuhan akan memperhatikan bagaimana kehidupan orang yang sudah diampuni oleh dosanya. Kemudian ketaatan seseorang kepada tuntunan dan bimbingan Tuhan juga, saudaraku, jangan seperti kuda atau bagal yang harus dikendalikan dengan tali dan kekang. Artinya, ketaatan seseorang kepada Tuhan seharusnya murni. Murni dalam hati yang terdalam dan mau dituntun oleh Tuhan. Bukan harus dipaksa. Atau ketaatannya hanya sebatas mengikuti aturan-aturan keagamaan. Tetapi ketaatan yang dituntun oleh Tuhan adalah karena seseorang mengasihi Tuhan dan mencintai Tauratnya untuk dilakukan. Sehingga, saudaraku, tidak ada keterpaksaan bagi seseorang untuk hidup di dalam perintah Tuhan. Lalu kita melihat dalam ayat 10, di sini pemazmur memberikan suatu kesimpulan dari kesaksian hidupnya yang telah diampuni dosanya, bahwa dosa hanya akan membuat manusia menderita, tetapi sebaliknya orang yang mau mengikuti tuntunan Tuhan, maka kasih setia Tuhan akan senantiasa memberkati kehidupannya. Ini yang dikatakan oleh firman Tuhan bagi kita. Selanjutnya kalau kita melihat dalam ayat 11, pada akhirnya, saudaraku, akan ada sukacita dalam hidup setiap orang yang diampuni dosanya. Orang yang selalu hidup dalam tuntunan Tuhan. Sekali lagi, orang yang hidup, saudara yang hidup, kita yang hidup dalam tuntunan Tuhan, haleluya, akan merasakan sukacita di dalam Tuhan. Siapakah yang akan memperolehnya? Nah, dari nats ini kita akan pelajari bagaimana menerima sukacita dari Tuhan. Yang pertama, mau untuk diajar dan mau untuk dituntun oleh Tuhan. Sebab, saudaraku, mata Tuhan memandang, mata Tuhan mengawasi, mata Tuhan mengamati hidup kita. Tuhan memiliki pengajaran, Tuhan memiliki tuntunan yang terbaik untuk jalan hidup kita. Ini yang harus kita lakukan. Yang kedua adalah mencintai didikan Tuhan. Perintah Tuhan bukanlah beban yang mengekang. Mengekang kita seperti kuda yang harus dituntun dengan tali, ya, dengan tali. Tapi kita hendaknya seperti domba yang walaupun tidak dikekang dengan tali, mau mengikuti gembalanya. Seperti domba yang mengenal suara gembalanya. Dan yang ketiga, saudaraku, pengampunan dosa dari Tuhan adalah kebahagiaan yang paling mendasar di atas kebahagiaan yang lainnya. Ini adalah kesaksian pemazmur dalam pasal 32 ini. Sebab bagaimana mungkin saudara dapat menikmati kasih setia Tuhan
jika saudara tidak memiliki hubungan yang baik, hubungan yang benar dengan Sang Pemberi kebahagiaan itu, mustahil. Saudaraku, dosa akan menjadi penghalang kebaikan yang akan Tuhan berikan kepada kita. Bahkan dosa akan semakin menekan hidup saudara dan membuat hidup ini semakin sulit kembali. Dan hal ini sama seperti perumpamaan Tuhan Yesus tentang domba yang hilang. Saudara lihat di dalam Lukas 15 ayat 1-7 bahwa ketika kita menyimpan dan menahan dosa di dalam diri kita, maka kita akan seperti domba yang terpisah dari gembala yang selalu melindungi dan menyediakan kebutuhan domba-dombanya. Itulah sebabnya dikatakan di ayat 10, banyak kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Dan pada akhirnya saudara-saudara, orang yang bersuka cita di dalam Tuhan adalah orang-orang yang benar dan orang-orang yang jujur. Dikatakan orang benar adalah karena selalu mengikuti tuntunan Tuhan. Dan dikatakan orang jujur adalah karena tidak ada dosa yang tersembunyi, yang tidak kita ungkapkan, dan yang tidak kita sesali kepada Tuhan. Semua sudah kita akukan di dalam Tuhan. Sehingga dosa-dosa kita, Tuhan katakan, walaupun dosamu seperti merah, seperti kirmiji, tapi menjadi putih seperti salju. Dan ini membuat kehidupan baru, sukacita baru di dalam kehidupan kita. Saudaraku, sehingga dengan minggu ini, mari kita mengakukan segala dosa kita dan mau dituntun, mau dibimbing, mau diarahkan oleh Tuhan. Kita akan dibimbing, kita akan diarahkan, kita akan dituntun kepada suatu sukacita yang tidak dapat